بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهو قد يكون من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur, dan tentunya keimanan dan keislaman kita, sehingga Allah mempermudah bahkan kita yang masih bermujahidin ini dalam rangka mengaji dan mengkaji Islam dari sumbernya Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Selawat salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kedua uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Mohon dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya dapat berbagi dan mengisi kembali kajian siang ini setelah lama tidak mengisi di sini. Alhamdulillah adalah satu kemuliaan dan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Dan saya berterima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis-hadis tentang amanah. Karena kita lihat fenomena belakangan dan sering kita tonton di TV ataupun kita baca di media bahwa banyak dari pemimpin dan penguasa kita yang hilang sifat amanah, yang tidak menjaga amanah, sehingga posisinya sebagai penguasa, posisinya sebagai pemimpin menjadikan dia terpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amanah? Jadi amanah dalam bahasa kebalikan dari khianat. Dan secara istilah adalah perilaku yang tetap dalam jiwa, dengannya seseorang menjaga diri dari apa-apa yang bukan haknya walaupun terdapat kesempatan untuk melakukan tanpa merugikan dirinya di hadapan Allah. Jadi satu sikap di dalam jiwa yang tetap, dia menjaga diri dari bukan yang haknya walaupun ada kesempatan untuk mengambilnya. Ya, ini adalah tipe orang-orang yang oportunis, di mana kalau ada kesempatan, orang-orang yang tidak amanah ada kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya, ia ambil. Misalnya dia sebagai menteri kehutanan misalnya. Karena posisinya sebagai menteri kehutanan, ya, dia korup itu pohon-pohon dan hutan basah. Kenapa? Karena ada kesempatan. Atau misalnya dia menempati posisi tertentu, memegang kas negara misalnya, atau dia posisinya sebagai Direktur Bank Indonesia. Karena dia dalam posisi Direktur Bank Indonesia, sangat memungkinkan baginya untuk mengambil dari uang tersebut. Ya, di Bank Indonesia kan uang dicetak setiap hari pakai mesin. Gitu. Udah tinggal, kalau dia tidak tahu amanah, dia akan ambil. Karena itu sangat memungkinkan baginya.
Ya udahlah, kata istrinya, nggak ketahuan ini Pak, dari harta yang triliunan itu ambil aja 1 M, ya. Kan nggak ketahuan nggak ketahuan, ya. Tapi belum lengser jadi direktur Bank Indonesia udah ditangkap sama KPK. Ternyata KPK juga dia ketahuan mengambil duit daripada bank tersebut. Atau dia sebagai orang yang mengurusi tanah, BPN misalnya, Badan Pertahanan Nasional, jadi ngurusin tanah BPN. Orang yang menempati posisi di BPN karena dia sebagai kepala gitu, posisinya tinggi, sangat memungkinkan untuk mengambil sedikit saja dari tanahnya, nggak usah banyak-banyak, 100 hektar, 200 hektar masuk menjadi tanah milik. Nah, ini yang disebut tidak amanah. Jadi amanah itu menjaga diri dari yang bukan hak dengan satu kondisi memungkinkan baginya untuk mengambil hal tersebut. Dan menunaikan kewajibannya kepada orang lain, walaupun ada kesempatan untuk tidak menunaikannya tanpa merugikan dirinya di hadapan orang. Ya, maksudnya dia menunaikan kewajiban tersebut kepada orang lain, walaupun mungkin dia tidak melakukannya. Ada kemungkinan dia tidak melakukannya. Ya, kalau ditanya kenapa ini haknya belum disampaikan, ya saya sibuk. Ya. Oh, saya tidak tahu urusan itu. Tanya sama bawahan saya. Karena saya ngurusin atas masalah-masalah yang besar, masalah-masalah kecil tanya pada bawahan saya, sehingga amanah tidak dilaksanakan. Ya, jadi ada kesempatan untuk tidak menunaikan. Jadi ada kesempatan. Ini amanah. Nanti kita baca hadis-hadis, ternyata amanah ini dikaitkan dengan rukun Islam. Apa kaitannya? Bahkan amanah dikaitkan dengan mandi janabah. Tahu mandi janabah? Mandi kalau habis hubungan suami istri itu namanya mandi janabah. Dalam hadis nanti kita baca hadis hasan disebutkan bahwa mandi janabah termasuk amanah. Mungkin agak aneh ini, ada aja ini. Ada hadisnya dan hadisnya. Sekarang kita lihat dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang amanah. Jadi tema ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita sering dengar, tapi kita ingin tahu hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Ya, ini dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya engkau menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, di sini ada dua bagian. Pertama berkaitan dengan amanah. Jadi amanah itu harus disampaikan. Kalau kita diberi kepercayaan, kita harus sampaikan. Kalau kita menempati posisi tertentu, kepala sekolah, direktur, atau kepala bagian, kita harus sampaikan sesuai dengan posisi kita. Amanahnya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Ya, tidak mengabaikan, tidak menyia-nyiakan tugas yang diberikan kepada kita. Ya,
Kalau ada hak orang yang dititipkan kepada kita, ada hak yang kita harus lakukan, kita sampaikan kepada orang lain, kita harus sampaikan. Nah, yang kedua, bagian kedua adalah hukum. Apabila engkau menghukumi di antara manusia, maka hukumlah dengan adil. Kenapa? Karena menghukumi dengan adil adalah bagian dari amanah. Ya. Ada di Rusia, ini baru kemarin, seorang hakim, dia terkena video, jadi lagi memimpin sidang tidur. Akhirnya dicopot dia dari hakim. Ya, mungkin bingung kenapa sih, udah pengacara sama jaksa bicara dia tidur aja, ya, pusing dengerin. Akhirnya dia dicopot dari menjadi hakim, dan dia kalau mau jadi hakim harus mengikuti lagi tes. Banyak para hakim sekarang yang tidak berlaku adil. Ya, itu jelas. Kita melihat orang-orang koruptor itu dihukum seringan-ringannya, sedangkan orang yang mencuri buah kakao atau singkong itu dipenjara, ya, berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari setahun. Ya, ada seorang nenek-nenek, dia ngambil singkong, kemudian ditanya sama hakim, kenapa engkau ngambil singkong? Karena kelaparan, nggak ada makanan. Tapi orang yang punya singkong, dia nggak terima, pokoknya harus dijatuhkan hukuman. Ya, akhirnya hakim itu menjatuhkan hukuman dengan menangis. Ya, jadi apakah ini keadilan? Ya, para koruptor kelas kakap, ya, yang diambil itu bukan satu singkong, Bu. Ya, satu batang singkong berapa harganya? Ini yang diambil miliaran. Ya, nolnya ada berapa tuh? Ada berapa? 0 miliar. Hah? Ada 9. Kalau 10 miliar ada berapa? 10. Kalau 100 miliar, ya, 100. Dan kasus-kasus yang kita dengar daripada kasus Senturi, kemudian kasus Hambalang, sebelum-sebelumnya nggak ada juntrungannya. Bagaimana? Nggak tahu, menghilang begitu saja dengan isu-isu yang baru. Kenapa? Karena penguasa, ya, para hakim dan para yang memiliki hukum, mereka melihat dulu, oh, siapa nih, ya, ada orang yang nabrak begitu, dia anak pejabat, wah, akhirnya, ya, hukum anak saya sesuai dengan hukum. Akhirnya katanya anaknya sakit dan nggak tahu kemana, sekarang nggak diproses. Kenapa terjadi seperti itu? Karena para hakim mereka hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dilihat dulu nih anaknya siapa, ya. Kalau anaknya panglima, anaknya menteri, anaknya pejabat, ya bisalah dinego begitu. Berapa sih harganya? Kalau kita kasih 2M, 3M selesai. Tapi kalau orang bawahan itu tajam, ya, nusuk. Yang lihat keadaannya, mau dia miskin, mau dia nggak punya duit, kelaparan, tetap aja harus dikenakan hukum. Nah, inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apabila engkau menghukumi di antara manusia, maka hukumlah dengan yang adil. Ya, jadi nggak usah tersinggung, oh ini konspirasi atau bukan konspirasi, atau ini fitnah atau bukan fitnah, Allah alam begitu. Kita lihat saja. Ya, yang penting dijalankan dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah mendengar, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita mau belajar dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah pengajaran yang paling baik. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha melihat. Ya, maksudnya jangan engkau khianat, jangan engkau hukum dengan yang tidak adil, karena Allah melihat dan mendengar apa yang kau lakukan. Ya, kalau engkau
khianah, kalau engkau tidak melakukan hukum dengan adil, Allah tahu. Ya, walaupun di depan orang, saya sudah menghukumi dengan seadil-adilnya, tapi ada unsur penyuapan di belakangnya. Kemudian yang kedua ini dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Jadi kata Allah, kami mengemukakan amanah, kami menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Ini kata Allah, ini amanat wahai langit. Ini amanat wahai bumi, ini amanat wahai gunung. Tapi semuanya menolak. Kata langit-langit, aku tidak mau ya Allah. Ini amanat besar. Langit gak mau. Bumi, pegang amanat ini. Kata bumi, aku tidak mau ya Allah. Ini besar. Ini adalah perkara yang aku tidak mau. Ini gak mau. Akhirnya gunung-gunung, ini amanah bagi engkau. Kata gunung-gunung, aku tidak mau. Ini adalah perkara yang besar. Aku takut, aku tidak mau. Akhirnya siapa yang memegangnya? Manusia. Kata manusia, ya udah, saya aja jadikan saya presiden, jadi saya anggota dewan. Pasti saya kasih 100 juta, 500 juta buat RW. RW 6. Setiap bulan ya sekian juta, atau buat kukusan setiap bulan 500 juta 600 juta ya, pokoknya kasih saja, pilih saya menjadi wali kota, pilih saya sebagai gubernur, pilih saja saya, nanti pokoknya innahu kana zaluman jahula. Ternyata dia tidak bisa melakukan amanah karena dia menganggap yang penting amanah. Ya, sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, zalim dan jahula, bodoh. Itu pada dasarnya, kecuali dia yang takut. Sehingga sering saya sampaikan di tempat-tempat dan pernah saya sampaikan di sini, bagaimana Umar ibnu Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, ya, Umar ibnu Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, apakah dia senang? Wah, ketawa begitu, alhamdulillah. Syukur. Atau bahkan sujud syukur. Abdul Aziz melakukan itu. Senang pesta-pesta begitu, ya udah nanti bagi-bagi uang. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, dia langsung ke kamarnya. Ya, ngapain? Menangis. Sekali Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal dengan kejujurannya, sehingga digelari dengan khalifah yang kelima, dia menangis di kamarnya. Ya, khalifah kok nangis? Ya, kalau kita ini nggak gentle orangnya. Sehingga istrinya bernama Zainab diketuk kamarnya, ya, ditanya, abang, kenapa engkau menangis? Kan engkau sekarang jadi khalifah, jadi pemimpin yang terbesar, yang mengurusi semua umat Islam ketika itu, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Kenapa engkau menangis? Orang-orang senang kok jadi pejabat karena bisa kaya. Sekarang pertanyaan lagi, apakah kita pernah melihat pejabat kalau dia dulunya enggak kaya, kemudian ketika menjadi pejabat tambah miskin? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Kalau orang jadi pejabat, contohnya dia miskin atau dia tetap keadaan, enggak, pasti berubah. Ketika jadi pejabat, yang mobilnya tadinya hanya Xenia Avanza berubah menjadi ya minimal Camry. Yang rumahnya tadinya kecil 100 meter persegi ya berubah.
ya minimal 500 meter. Tapi Umar bin Aziz menangis, dikatakan oleh istrinya Zainab, kenapa engkau menangis? Ya, kenapa engkau menangis? Kata Ibnu Umar bin Aziz, ya, karena aku ketika menjadi khalifah, aku bertanggung jawab atas setiap orang yang aku pimpin. Ya, jadi kalau presiden dia punya 250 juta rakyat, dia akan bertanggung jawab atas setiap individu dari 250 juta. Aku akan, kata Umar bin Aziz, aku akan bertanggung jawab kalau ada seorang saja yang nggak pakai baju. Oh iya. Jadi kalau ada yang nggak pakai baju, ya dalam arti dia nggak punya pakaian, dia kan. Aku bertanggung jawab kalau ada satu orang saja yang kelaparan dari rakyatku. 200 juta itu kalau satu ada yang kelaparan, dia bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab atas satu orang saja kalau dia nggak punya rumah. Ya, sekarang kita lihat banyak saudara-saudara kita yang makannya nggak makan, nasinya nasi aking. Nasi aking apa sih? Nasi aking itu nasi yang udah kering kemudian masak lagi. Iya. Makannya nasi aking. Kemudian hidupnya di mana? Hidupnya di kolong jembatan, di dekat-dekat rel, ya. Habis itu di dekat rel digusur lagi. Kenapa? Penertiban. Akhirnya nggak punya. Nggak punya tempat tinggal. Atau kena banjir, ya. Karena kemarin Jakarta banjir, alhamdulillah Depok enggak. Ya, nggak tahu nanti tahun-tahun insya Allah tidak. Jakarta banjir sehingga banyak rumah yang rusak. Ya, dokumen-dokumen hilang, bahkan mungkin barang-barang yang berharga rusak. Dia bertanggung jawab. Maka kata Umar bin Aziz, aku takut pada Allah bagaimana aku mempertanggungjawabkannya ketika Rasulullah nanti pada hari kiamat menjadi musuhku. Itu Umar bin Aziz. Kenapa jadi musuhku? Karena kan dikatakan, wahai Umar, engkau jadi khalifah tapi engkau tidak bertanggung jawab. Ada satu orang saja dari rakyatmu dia kelaparan. Makanya ini penting. Bukan berarti nggak ada yang maju, silahkan, ya. Tapi ingat, ketika ingin menjadi penguasa, baca Kisah Umar. Camkan bahwa amanah itu bukan kesenangan, bukan kesempatan untuk mendapatkan harta, tapi itu adalah amanah atas setiap orang yang dipimpin. Dia akan bertanggung jawab. Kalau ada 250 juta, ya dia akan bertanggung jawab. Kalau ada 50 juta yang kelaparan, ya dia akan dihisab hari kiamat nanti atas 50 juta orang itu. Ini pejabat nih, ya. Ada yang kelaparan. Kenapa bisa kelaparan? Wah, katanya di dunia nggak sempat lah, ada urusan yang penting lah. Sehingga yang luar biasa pada zaman Umar ibn Abdul Aziz, ya. Tidak ada orang yang kelaparan. Gak ada, Pak. Bahkan karena banyaknya harta, ketika orang bersedekah, dia menolak. Gak usah, saya sudah punya. Ya. Itu orang dulu seperti itu. Ya, Pak. Kalau sekarang gimana? Udah punya uang, itu dikasih uang. Kira-kira ditolak apa? Diambil. Diambil aja gitu. Ya udah nambah-nambahin gitu ya. Dulu enggak. Ini kenapa? Karena sangat baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca hadis-hadisnya. Ini hadisnya populer. Tapi dalam prakteknya mungkin banyak yang lalai. Ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadhiba. Ya. Idza haddatsa kadzaba. Ya, bukan kadhiba, ini kadzaba. Apabila berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia berkhianat. Ya, ya udah kita lihat aja.
Apakah benar keadaan seperti ini? Kita lihat kenyataannya ternyata memang betul. Ya, bahkan di sini jelaskan tanda-tanda orang munafik. Apakah kita mau menjadi orang munafik? Kita mau disebut orang munafik sama Allah? Enggak mau. Pak, kita mau disebut orang munafik sama Allah? Enggak mau. Tanda-tanda orang munafik kalau dia ngomong bohong. Ya. Sehingga bohong itu menjadi tabiatnya. Ya. Karena kalau sudah menjadi tabiat, Pak, itu yang namanya orang bohong enggak ketahuan lagi dia bohong apa enggak. Kalau orang nggak biasa bohong, ketika bohong apa yang terjadi? Mukanya merah, ada takut dia begitu. Ini dia ngomong, oh iya, oh benar kok saya udah sampaikan haknya, saya sudah kasih dia sekian juta sesuai dengan yang dipinta dan haknya. Tapi dia bohong, nggak kelihatan di mukanya bohong. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat. Ya, kalau orang sudah terbiasa melakukan maksiat dan menjadi tabiat, maka dia tidak kelihatan dia melakukan kesalahan. Seperti bohong. Ya. Seperti bohong. Ada juga, ini saya pernah mendapatkan orang yang minum minuman keras. Ya, karena ini kasusnya banyak. Ternyata pejabat juga duga minum alkohol, ya. Dan narkoba lagi baru gitu. Jenisnya lain daripada yang lain. Ada orang yang dia minum minuman keras. Kalau orang minuman keras apa yang terjadi, Bu? Marah apa enggak marah? Marah ya, bawaannya emosi. Ya. Itu masih kelas bawah. Ternyata saya mendapatkan orang yang minum minuman keras, dia ketika minuman keras kita minum gitu ya, menjadi anteng dan damai. Wah, jadi kalem, baik gitu. Nanti kalau sudah habis minuman kerasnya dia marah-marah lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah menjadi tabiat. Ya, saya benar-benar melihat dua orang dalam tipe ini. Ya. Jadi kalau dia lagi minum, wah, dia ramah, baik. Nanti kalau minumannya habis, botolnya habis, dia marah-marah. Dia lempar-lempar begitu, dia marah-marah. Kalau orang sudah seperti ini, maka maksiat sudah melekat di dalam darah dagingnya dan dia menjadi tabiat. Sama seperti ini. Kalau orang sudah biasa bohong, nggak ketahuan dia bohong. Kalau orang sudah biasa mengingkar janji, ya dia gampang sih. Atau dia berkhianat atas amanah yang diamanahkan. Dia berkhianat, dikasih amanah tidak disampaikan. Ya, jadi jangan sampai kita mempunyai kemaksiatan tabiat menjadi maksiat menjadi tabiat. Karena kalau kita sudah seperti itu, maka itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat apa tuh? Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak, telah rona itu artinya apa? Telah menjadi tabiat di dalam hatinya apa yang mereka lakukan, ya. Dalam hadis dikatakan apabila seorang hamba melakukan dosa, itu dititikkan di dalam hatinya. Jadi kalau orang dosa nih, dititik hitamkan dalam hatinya. Kalau dia taubat, hilang lagi titiknya. Kalau dia maksiat, titik lagi hitam. Dia maksiat lagi, titik lagi hitam. Ya, umpama kertas. Kalau kertas kita tulis, ya, kita coret sedikit, bisa dihapus nggak? Bisa. Sekarang kalau coretannya penuh satu kertas, bisa nggak ngapusnya? Enggak, mendingan ganti kertas gitu. Seperti itulah dosa. Ya, kalau kita nodai dengan noda-noda hitam, maka dia akan menjadi rana ala qulubi. Itu maksud dalam firman Allah Al-Mutaffifin. Jadi menjadi tabiat. Ketika menjadi tabiat, ya, dia akan menyatu dengan darah dagingnya dan dia akan kebiasaan, sehingga susah untuk meninggalkan. Kemudian ini juga hadis yang masyhur juga, coba mungkin kisah awalnya jarang kita dengar. Ini ada seorang Arabi. Ketika itu Rasulullah SAW, hadis Bukhari dari Abu Hurairah, terjemahannya
dalam suatu majelis Rasulullah berbicara, menyampaikan hadis seperti ini majelis. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dia mengatakan, "Kapan kiamat?" Biasa nih orang Badui ini sering ada dalam hadis. Ya. Nanyanya macam-macam. Ya, bagaimana di sini nyari kiamat. Sebelumnya orang Badui datang ke masjid, ngapain Pak? Kencing, pipis ya. Itu para sahabat geram, ya. Mau ditangkap itu mungkin mau diapain, kata Rasulullah biar. Dua. Ketiga, ada lagi orang Badui, Rasulullah SAW pakai mantel yang lumayan bagus, ditarik sama dia. Ya. Ditarik sama orang Badui itu. Kata orang Arab Badui, "Ya Rasul, saya ingin mantel Anda ini." Kira-kira Rasul marah gak? Ya, Rasul bilang, "Kamu kurang ajar, nggak sopan begitu." Ya. Atau laporkan ke polisi begitu. Laporkan kepada yang berwajib. Tidak, Rasulullah SAW ya dengan kedermawanannya, mantel yang bagus itu yang baru dipakai Rasulullah SAW, ya udah buatkan. Yaitu bedanya Rasul dengan pemimpin di zaman sekarang. Tidak ada satupun yang dimiliki Rasulullah SAW untuk dirinya, untuk memperindah penampilannya, untuk memperkaya dirinya. Ya, itu datang harta jizyah dari Bahrain. Ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah bawa uang banyak. Ya, di masjid kita gambarkan ya, masjidnya. Kita gambarkan masjid misalnya seperti ini. Abu Ubaidah Al-Jarrah ditaruh itu uang di masjid. Ya, Rasul datang memimpin sholat, masuk ke masjid, nggak ngeliat uang. Habis selesai sholat, ya, apa yang dilakukan Rasulullah? Dia ambil uang-uang itu dibagi-bagi. Nih buat kamu, ayo ngantri. Ini kasih, ini kasih. Dan tidak tersisa sedikit pun untuk Rasul. Ya. Kalau kita bagaimana zaman sekarang? Kalau ada pejabat dapat duit, ambil dulu. Berapa persen? 30% lah. Ya, sia-sianya bisa lah buat. Rasul tidak pernah. Ya. Jadi ketika itu orang Badui ini mengatakan, "Kapan kiamat?" Rasul tidak menjawab. Ada yang mengatakan Nabi tidak mendengar, ada yang mengatakan Nabi tidak suka pertanyaan. Hingga ketika selesai majelis didatangi orang Arab itu. "Mana itu orang yang menanyakan tentang hari kiamat?" "Saya ya Rasul." Kata Rasulullah, "Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah kiamat." Orang Arab Badui itu bilang, "Bagaimana disia-siakan amanah?" Rasulullah bersabda, "Apabila perkara diserahkan pada bukan ahli, maka tunggulah kiamat." Jadi tanda-tanda kiamat yaitu apabila satu perkara diserahkan bukan pada ahlinya. Ya, orang disuruh, orang mengasih fatwa tapi dia bukan yang paham agama, rusak, hancur. Ya, orang memimpin, menguasa, ingin berkuasa tapi dia tidak tahu tentang ilmu memimpin. Ya, itu akan terjadi kiamat pastinya. Ya, jadi serahkanlah pada ahlinya. Ya. Gak bisa. Kita ada orang sakit, ya, kita bukan dokter atau bukan orang yang ngerti tentang obat-obatan, akhirnya kita kasih ini, minum ini, bukannya sembuh malah tambah sakit. Kenapa? Karena diserahkan bukan pada ahli. Orang sakit pusing dikasih obat diare misalnya, atau dikasih obat yang keras, maka kita serahkan pada ahli. Itu adalah tanda hari kiamat, bahwa amanah disia-siakan, yaitu diserahkan bukan pada ahli. Itu mungkin sudah banyak pengembangannya bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah, ini hadis Ahmad dan Baihaqi, hadisun sahih.
dari Ibnu Amr. Ada dua, ada Ibnu Amr, ada Ibnu Umar. Itu beda. Bapak dan ibu-ibu, Ibnu Amr itu adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Itu anaknya Umar, Amr bin al-As. Yang kedua Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Ya, ini disebut dengan abadilah. Jadi ada Abdullah yang mereka para sahabat. Ya, terkenal meriwayatkan hadis, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ya, mereka terkenal dengan itu. Di sini dikatakan 4 perkara apabila ada padamu maka tidak mengapa engkau kehilangan dunia. Jadi nggak apa-apa kalau nggak punya dunia, tapi ada 4 perkara ini dalam dirimu, kamu akan menjadi orang yang paling bahagia, paling dijamin. Gak usah takut, asal ada 4 ini. Yang pertama adalah sidqul hadis, benarnya ucapan, ya, jujur. Wa hifdzul amanah, menjaga amanah. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Wa iffatu mat'amin, dan menjaga makanan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia enggak usah takut. Allah akan jamin selama ada 4. Pertama, ucapannya benar, menjaga amanah, akhlak yang baik, dan menjaga. Ini beberapa kesempatan saya sampaikan berkaitan dengan Rabiul Awal. Ya. Lahirnya Rasulullah. Ya, dan 12 Rabiul Awal bukan hari lahirnya saja, saya sering sampaikan. 12 Rabiul Awal hari Senin itu hari lahirnya Rasulullah, hari hijrahnya sampai di Madinah, dan hari wafat. Semuanya hari Senin. Ya, jadi kalau suatu hari saya jadi kemenak begitu, saya bikin 12 Rabiul Awal, hari Maulid, hijrah, dan wafat Rasulullah SAW. Karena itu memang seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan lahirnya saja, harus dikaitkan dengan sejarahnya dan juga wafat. Jadi Rasulullah ketika kecil itu terkenal dengan kejujuran, sehingga orang-orang Quraisy memberikan gelar Al-Amin, bukan yang di DPR, karena kalau yang di DPR dia tidak dipilih. Al-Amin adalah Rasulullah SAW, ya, dari kecil terkenal dengan kejujurannya, sehingga ketika menjadi nabi, ya, dan diwahyukan kepadanya Al-Quran, orang Quraisy tidak berani mengatakan kamu bohong, tidak. Kata orang Quraisy, ma kadzdzabnaka abadan, walakin nukadzibu ma ji'ta. Kami tidak pernah menganggap engkau dusta, karena engkau adalah orang yang jujur. Dari kecil kami tahu engkau orang jujur. Yang kami anggap dusta apa yang kamu bawa, Al-Quran itu. Jadi mereka lebih menganggap benar Nabi ketimbang Al-Quran. Kenapa? Karena betapa mereka mengakui Nabi itu orangnya jujur, gak pernah bohong. Jadi yang pertama sidqul hadis, ya, ucapan yang benar, menjaga amanah, akhlak yang baik, dan menjaga makanan. Maksudnya apa? Makanannya halal. Ya. Ini hati-hati nih, jangan sampai ada makanan yang masuk ke dalam diri kita itu yang haram, apalagi ke anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita nggak taat kepada orang tua karena makanannya haram. Ya, orang-orang kaya begitu anaknya narkoba atau pergaulannya bebas, ya, nggak taat pada orang tua. Introspeksi diri, bisa jadi harta yang saya gunakan untuk makanan itu dari yang haram, korupsi. Sehingga ketika makanan yang dari korupsi itu dimakan dan menjadi darah, menjadi daging, maka manusia akan mengikuti daripada makanan tersebut. Karena sumber yang haram, maka dia akan condong kepada yang haram.
Jadi jangan salahin anak dulu, kamu nggak benar. Periksa dari kita, ya, dari mana harta yang kita dapat. Bisa jadi harta yang kita dapat dari yang haram. Ya. Kalau harta yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi daging, menjadi darah dan daging, maka kehidupan kita bisa jadi tidak sering sesuai dengan ajaran. Ya, dengerin ceramah Pak Ustadz di televisi di mana begitu. Tapi makan dari yang haram itu nggak masuk. Kok saya susah ya melakukan ini padahal saya sering ceramah. Introspeksi. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang dijamin masuk surga. Ketika itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, doakan saya biar doa saya mustajab. Doa saya selalu dikabulkan oleh Allah." Ya. Cuman satu jawaban Rasul, enggak ada yang lain. Kamu harus begini ya, zikir 1000 kali, 4000 kali. Enggak, cuman satu jawaban Rasul. Atib mat'amaka takun mustajab. Perbaiki makananmu, pasti kamu doanya selalu dikabulkan. Jadi kalau kita mau dikabulkan doa kita, lihat makanan yang kita makan. Ya, jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam tubuh. Kemudian, nah ini dia yang telah saya sampaikan di awal. 5 perkara, hadisnya At-Tabrani, hadisun hasan, ya dari Abu Darda. 5 perkara yang apabila dilakukan dengan keimanan, yaitu menjaga 5 salat waktu dengan wudunya, rukunya, sujudnya dan waktunya. Ya, maksudnya ada orang sholat itu nggak pakai wudu, yang penting kan sholat, ada itu. Ya, orang-orang yang tidak belajar, yang penting sholat aja. Rukunya, sujudnya, maksudnya rukunya, sujudnya benar. Ya, ada orang yang ruku, dia nggak pakai tumakninah. Ya, sering datang pertanyaan kepada saya, bagaimana kalau seorang imam dia tidak ada tumakninah dalam sholatnya? Apakah saya harus mengurangi sholat? Iya. Ya, jadi nggak ada jedanya, ruku, baru turun, naik lagi. Ya. Ngebut. Itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nanti kita lihat Ramadan, ya, ternyata karena Rasulullah berlomba-lombalah, ya, sebagian orang berlomba-lomba kebutlah sholatnya. Jadi ngejar target sholatnya ngebut, Pak, Bu, ya. Jadi bukan mobil doang yang ngebut, sholat pun ngebut, sehingga itu mana tidak. Rukunya, sujudnya dan waktunya. Nah ini waktunya. Karena ada orang yang sholat itu di akhir waktu. Nah nanti dulu deh, ini ada sinetron nih enak. Nah nanti dulu deh, ya lagi nonton bola. Tontonnya jam berapa? Wah 5 menit lagi Isya, sholat. Itu namanya tidak menjaga waktu. Di akhir-akhirin. Jam berapa sih sekarang? Oh nanti dulu deh. Dengar azan, ini azan udah kenceng nih. Wah sudah lumayan suaranya merdu gitu. Dia lihat jam. Ya masih jam 4:30. Komatnya juga lama di sini. Tidur lagi deh. Tadi udah bangun jam 5:30. Wah udah hampir ini nih. Terang soalnya. Itu namanya tidak menjaga waktu. Satu. Yang kedua, ini saya dapatkan juga ada orang ya, di negeri Arab sana, bukan di sini. Saya tadi sebutkan negara, tapi saya dapatkan orang yang sholat itu dijamak. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya dia subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, nanti pas isya dia jamak. Sholat apa ente? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, ini mazhab baru saya. Percaya nggak Pak? Ini benar bukan bohong, ini kenyataan. Atau dia misalnya nggak sholat asar, maghrib, isya, nanti digabung. Pas isya dia sholat maghrib, asar, maghrib, isya. Ini mazhab Hambali atau Hanafi? Saya nggak pernah dapat. Ya tapi di Indonesia saya belum dapatkan. Ya. Kalau nggak ninggalin sholatnya diakhirkan. Tapi kalau ini enggak, dijamak. Ya jamaknya bukan karena perjalanan atau jamaknya yang diakhirin aja nanti dirapel. Ya.
di akhir. Ya, atau ketika subuh dia nggak sholat seharian, dia sholat ketika subuh. Ya, jadi menjaga sholat, waktunya puasa Ramadan ya tidak akan saya perinci. Haji ya, alhamdulillah di sini ada yang haji dan insya Allah yang belum haji saya doakan cepat haji. Kemudian melakukan zakat thayyibatan biha nafsahu, ya, dengan hati yang thayyib. Ya, bukan karena terpaksa melakukan zakat. Waduh, ini zakat bagaimana? Ya, padahal saya masih butuh uang lagi buat bangun rumah, masih butuh uang lagi buat nikahin anak dan seterusnya. Ya, jadi harus thayyibah. Kalau kita bersedekah harus thayyibah. Maksudnya bagaimana? Zakat saja harus thayyibah, yang wajib apalagi yang sunnah. Gitu. Jangan kita ngasih orang, ya udah nih ambil. Kalau saya nggak kasih, ya nanti kamu nggak senang sama. Nah, itu nggak thayyibah. Ya udah nih ambil. Nanti kalau nggak kasih, nanti kamu menggerutu dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau kita mau bersedekah harus thayyibatan biha nafsa. Harus dari yang thayyib, hati yang benar tulus. Kasih. Ya. Gitu. Atau kita ngasih, kita ungkit-ungkit lagi. Wah, itu si fulan nggak tahu diuntung ya. Saya udah kasih uang ya sekian, 100.000, 200.000, tapi kok sikapnya masih begitu sama saya. Itu minta balasan. Itu nggak thayyibatan biha nafsa. Jadi kalau kita mengasih harus kita lepas. Kemudian wa'addal amanata, dan menyampaikan amanat. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu menyampaikan amanat? Al-ghuslu minal janabah, mandi dari janabah. Oh, jadi maksud Rasulullah termasuk daripada melaksanakan amanat itu adalah mandi janabah. Ya. Ada orang melakukan hubungan suami istri, kemudian datang waktu sholat, wudu langsung sholat. Bisa nggak Pak? Enggak bisa. Jadi seperti itulah amanah. Harus dilakukan. Ya. Perempuan atau ibu-ibu masa haidnya habis, langsung sholat, wudu langsung sholat, bisa nggak? Ya, nggak bisa. Seperti itulah. Jadi dia suatu yang mesti dilakukan. Ya, kita tahu, ya, habis hubungan suami istri misalnya langsung sholat, nggak bisa mandi. Inna Allah lam ya'man ibna Adam ala syai' min dinihi ghairah. Allah tidak merasa aman atas sesuatu dari agamanya selain aman. Ya, jadi maksudnya Allah tidak merasa aman dari manusia melebihi amanah. Jadi amanah ini banyak disia-siakan. Makanya Allah tidak merasa aman. Dalam arti Allah banyak atau tidak percaya atau manusia menyanyikan amanah, sehingga Allah tidak merasa aman dari amanah. Kemudian ini juga hal yang pertama yang kalian hilang dari agama kalian, adalah amanah. Yang pertama kali diangkat dari manusia amanah, dan yang terakhir ditinggal dari agama adalah sholat. Maksudnya apa? Maksudnya yang dicabut dari manusia pertama kali itu amanah, bukan sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang sholat dan dia tidak mempunyai bagian di sisi Allah. Maksudnya kita lihat banyak orang sholat kok. Satu kampung ini sholat, tapi nggak ada bagian di sisi Allah. Kenapa? Karena mungkin sholatnya tidak ikhlas, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholatnya pamer, biar dibilang saya rajin ke masjid. Ya, jadi sholat itu yabqa min dinihim as-shalah. Sholat tetap. Tapi orang yang melakukan sholat, dia nggak punya bagian dari sholatnya karena dia yura'un. Ya, mereka pamer dengan sholat. Kemudian ini sama. Jika engkau ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka jagalah 3 hal. Perkara yang jujur, menyampaikan amanat, dan bertetangga yang baik. Ini tambahannya, Pak. Ya, jadi dikaitkan antara jujur, amanah, dan bertetangga yang baik. Jangan sampai kita bertetangga nggak kenal.
kanan kiri nggak kenal, ya, berantem, tidak memberikan hak tetangga. Nah, ini kejadian kita. Tetangga aja nggak pernah ngumpul, misalnya. Tetangga aja nggak pernah memberikan hak. Nyetel radio, ya, musik kenceng-kenceng, ya, di saat orang tidur misalnya, atau menghalangi jalan orang, ya, bikin apa gitu, dihalangi jalannya, itu juga tidak baik, sehingga nggak bisa lewat, nggak boleh lewat jalan ini misalnya. Itu bukan bertetangga yang baik. Jadi kalau engkau ingin mencintai Allah, dicintai Allah dan Rasulnya, maka jagalah 3 perkara tersebut. Ya. Kemudian sebentar lagi, ini juga mirip. Ya. Jaminlah 6 perkara dari dirimu. Artinya lakukan 6 perkara ini, aku menjamin bagimu surga. Jadi kalau 6 perkara yang dilakukan, ini Ahmad dari Bani Sa'id, hadis sahih. Aku akan menjamin surga bagimu. Yang pertama, apabila kamu berkata, jujurlah, sudah kita bahas. Apabila kamu berjanji, tepatilah. Apabila engkau dikasih amanat, sampaikanlah. Jagalah kemaluanmu, ya, jangan sampai melakukan zina, perselingkuhan dan lain-lain di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jangan sampai anak-anak kita terjerat dalam pergaulan bebas. Ya, karena kita baca begitu ada orang tua kandung, ya, memperkosa anaknya sendiri. Anak kandung itu bagaimana? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Waqaddu absarakum, jagalah pandanganmu. Nah, ini yang tambahannya terakhir ini. Dan tahanlah tangan. Maksudnya tanganmu jangan mencuri. Tanganmu jangan ngambil yang bukan. Tanganmu jangan korupsi. Itu berkaitan dengan amanah. Ya, karena tangan ini, ya, kalau kita nggak kendalikan, dia akan ngambil aja. Ya, tangan ini akan melakukan hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pakai tangan, dia nggak ngomong, langsung ngambil. Ya, maka jagalah tangan untuk melakukan yang orang mencuri dengan tangan, orang korupsi dengan tangan, ya, orang memukul dengan tangan, orang menganiaya dengan tangan, orang membunuh dengan tangan. Maka tahanlah tanganmu dari yang Allah. Insya Allah kalau kita jaga 6 yang ini, kita pasti masuk surga. Itu jaminan diberikan oleh Rasul. Dan yang terakhir, nah ini hadisnya dalam tentang syafaat, hadis Muslim dari Abu Hudzaifah bin Yaman. Dan engkau melepaskan amanah dan silaturahim, maka engkau akan berdiri di pinggir sirat. Ya, nanti orang akan sirat, ya, akan melewati sirat di hari kiamat untuk menuju pintu surga, melewati sirat. Ya, itu sangat tipis dan tajam. Nah, dikatakan hadis Muslim ini, dan engkau melepaskan amanah. Kalau engkau melepaskan amanah, tidak melakukan amal dan tidak bersilaturahim, maka engkau akan berdiri di pinggir sirat ke kanan dan ke kiri, ya, oleng. Ya. Jadi dia disirat nanti ke kanan, ke kiri lagi, saya bisa jatuh ke dalam neraka. Karena di bawahnya neraka. Kenapa? Karena tidak melakukan amal. Karena tidak menjaga silaturahim. Ya, jadi kita berharap melewati sirat itu cepat seperti barq, ya, seperti kilat. Ya, itu tergantung amalan kita. Nah, kalau kita ingin siratnya lancar, langsung melewati sirat dan menuju pintu surga, maka salah satunya adalah kita menjaga amanah dan menjaga silaturahim. Itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Intinya adalah bahwa Al-Quran dan Al-Hadis An-Nabawi, Quran dan Hadis Rasulullah mengajak kita untuk menjaga amanah, dan bahwa amanah bukan hal yang mudah, tidak bisa dianggap enteng. Dan kalau kita menjaga amanah, menjaga hal-hal yang disebutkan dalam hadis yang telah saya sampaikan, berupa amanah, perkataan yang jujur, kemudian juga silaturahim dan lain-lainnya, kita dijamin oleh Rasulullah akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan
Jadi dari